Shalom, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan merenungkan seorang yang bernama Nimrod. Tapi kita harus jangan mengikuti dia, ya. Contoh itu tidak harus selalu sesuatu yang harus diikuti. Contoh itu bisa juga sesuatu yang jangan diikuti. Nah, mari kita baca dulu siapa ini Nimrod ini ya. Karena dia membangun suatu kerajaan namanya Babel, dan itu dari Kejadian sampai ke di kitab Wahyu itu ada istilah Babel itu ya. Coba dulu kita baca dulu ya, siapa ini Nimrod. Nimrod ini Kejadian 10 ya, ayat 6. Saya nggak usah baca aja ya. Pokoknya dia itu anaknya Ham. Nuh itu punya anak Sem, Ham, dan Jafet. Nah, Ham ini yang dikutuk ya, karena kasus itu kita tahu. Kemudian dia punya anak Kusi. Kusi ini memperanakan Nimrod. Nah, Nimrod ini dikatakan di ayat yang ke-9 pasal 10 itu tadi Kejadian. Saya pakai YLT ya. Ia seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Orang membaca ini perkasa di hadapan itu seolah-olah dia ini positif gitu ya, Nimrod ini. Sebenarnya bukan. Kalau di YLT itu di catatan kakinya dikasih tahu. Perkasa di hadapan itu artinya tegar menentang. Jadi Nimrod ini seorang yang tegar menentang Tuhan, ya. Dikatakan di istilah Ibrani panim juga itu artinya tegar ya, tegar atau melawan ya, against ya, dia melawan dia. Jadi Nimrod ini seorang yang kuat dia dalam melawan Tuhan ya, melawan rencana Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, dia itu bangun kerajaannya banyak ya. Dari Babel, Asyur apa semua. Nah, yang dari Babel, yang kerajaan Babel inilah ya, karena ini Babel yang disebut nanti di kitab Wahyu. Ini Babel ini kerajaannya Kejadian 11 ya. Itu dia tujuannya itu ya, baiklah kita membangun menara ya, tinggi supaya kita pertama cari nama, kedua jangan berserak. Jadi rencana Nimrod ini sama sekali bertentangan dengan rencana Tuhan. Kita nggak boleh cari nama ya. Harus hanya nama Tuhan Yesus Kristus, nama satu-satunya nama itu yang di bawah kolong langit yang olehnya kita selamat ya. Jangan cari nama ya. Pertahankan nama baik lah, mau apa semuanya lah, cari nama lah ya, mau sombong gitu. Ini berarti gitu. Dan dia bilang jangan berserak ya, supaya kumpul sama dia, dekat sama dia, dia menarik orang kepada dirinya ya. Nah, ya Tuhan hancurkan menara Babel itu ya. Nah, tapi Babel itu memang benar Alkitab ini ditempelkan kepada sifat dasar gereja perempuan di Wahyu pasal 17 ya. Jadi di sini di Wahyu pasal 17 di ayat 5 saya bilang ya, pada dahinya pada dahi itu perempuan itu di Wahyu pasal 17 dia bilang ini perempuan pelacur, ada nama itu misteri itu Babel ya. Nah, kenapa ini perempuan gereja selalu ya? Ini ayat 3-nya dibilang perempuan ini juga duduk di atas binatang. Artinya gereja yang dilabelkan Babel itu berarti gereja yang ditopang oleh binatang dalam sistem pemerintahan manusia. Siapa itu yang pemimpinnya? Itulah Nimrod itu ya. Nimrod itu dengan kegagahannya, dengan kehebatannya ya, dia jadi manajernya gereja lah istilahnya ya, bisa bikin planning, organizing, leading, controlling, dia ngatur ya, dan dia narik orang kepada dirinya. Itulah dia denominasi itu ya. Spiritnya Nimrod itu kuat di situ. Karena setiap denominasi akan tarik orang kepada dirinya, bangun kerajaan sendiri ya. Berbeda nanti dengan perempuan yang di Wahyu pasal 12. Kita nggak baca terlalu jauh lah itu ya. Intinya begini, kembalilah kita kepada Nimrod dulu ya. Janganlah seperti Nimrod ya, tegar menentang Tuhan, rencana Tuhan. Kita harus belajar justru menjadi seorang yang belajar menerima Yesus sebagai Tuhan. Bukan hanya juru selamat, sebagai Tuhan. Artinya Tuhan itu istilah Yunani kurios, penguasa tunggal. Biarlah dia yang membuat rencana. Yesus sebenarnya kepala gereja, Yesus itu ya dialah yang menentukan. Dia manajernya. Bukan pemimpin itu harus seperti Kolose 2:19 itu. Fungsinya sebagai urat-urat dan sendi. Ya. Coba dulu kita baca aja dulu ya, barangkali ini atau satu ayat yang perlu kita baca kayaknya ya, supaya kita tahu ya apa fungsi pemimpin. Jangan dia jadi kayak Nimrod. Nih, kalau 2:19 ya saya baca ya, pakai YLT. Dan yang tidak berpegang teguh pada kepala, artinya seluruhnya harus pegang teguh pada kepala, yaitu Yesus, yang daripadanya seluruh tubuh organisme atau gereja
melalui, nah ini sendi-sendi dan urat-urat, ini dia pemimpinnya itu, karena ditunjang diikat bersama. Jadi pemimpin fungsinya menunjang dan mengikat bersama agar tumbuh dengan pertumbuhan yang dari Elohim, agar gereja atau organisme tumbuh dengan pertumbuhannya Elohim. Jadi fungsinya justru harus pemimpin atau urat-urat dan sendi itu yang menyatukan tubuh, bukan memecah tubuh. Denominasi itu memecah tubuh gereja. Bukan. Kenapa ya? Karena ada Nimrod yang narik murid kepada dirinya. Kisah para Rasul 10 kan itu jelas. Ya, ada Nimrod bangun ditarik murid-murid kepada dirinya. Nah, ini dia. Ya, memang hebat Nimrod ini ya. Nimrod ini hebat. Dia punya kemampuan luar biasa dalam berkomunikasi sehingga dia bisa menyampaikan tujuan, misi dan visinya. Sehingga perhatikan sudah waktu Menara Babel itu, dia nggak pakai orang-orang berkumpul, mari dia bilangnya gini, baiklah kita katanya membangun suatu menara ya. Jadi nggak lagi Nimrod sudah sampaikan itu tujuan, misi dan visinya sehingga semua yang pengikutnya jadi kita, jadi kompak gitu ya. Nah itu makanya Tuhan pecahkan dengan komunikasinya supaya jangan kompak ini orang, karena kompaknya bangun melawan Tuhan soalnya, melawan rencana Tuhan. Nah, kembali lagi secara pribadi lah sekarang sebagai penutup ya. Kita terlalu jauh nanti banyak bicara tentang kepemimpinan gereja. Kebetulan saya bikin tesis itu tentang kepemimpinan gereja, jadi banyak yang mau saya omongin. Tapi kalah, untuk renungan kali ini kita kembali kepada pribadi dulu lah ya. Mari kita belajar menerima Yesus sebagai Tuhan kita ya, penguasa tunggal yang menentukan segalanya. Jangan kita lah yang menjadi pemimpin hidup kita ya, mengatur kehidupan kita. Kalau keinginan, nyatakanlah itu semua. Karena Alkitab juga bilang nyatakanlah keinginanmu ya. Tapi kalau memang Tuhan nggak mau memberikan yang begitu, ya kita harus menerima ya. Kita harus jangan ambisius begitu ya, ngotot dalam hidup ini ya, jangan ya. Kalau memang sesuatu itu untuk kita, datang juga kok ya. Nggak usah kita ngotot, dia datang juga kalau emang itu sesuatu itu emang untuk kita ya, porsinya kita atau bagiannya kita. Jadi hidup itu menjadi ringan kalau orang yang ambisius, ngotot itu ngoyo istilahnya, wah itu tegang, itu bisa stroke gitu. Ya bisa stroke atau bisa membandingin diri dengan orang lain, jangan begitu ya. Kita terimalah Yesus sebagai Tuhan. Terimalah apa yang menjadi bagian kita, porsi kita. Kalau memang kita harus mengalami konflik, ya tantangan, penderitaan, jalanin aja. Itu memang bagian kita, ya. Gak usah banding-bandingin sama orang. Pendeknya, kita terimalah Yesus sebagai Tuhan. Nah, nanti karena di pengadilan Kristus itu, nah itu di situ dibilang kan di Matius 7 ayat 21 ayat 3. Ini penutup lah ya ayatnya ya. Matius 7 ayat 21 ayat 23. Di situ ada orang yang berseru, bukankah aku bernubuat demi namamu, ngusir setan demi namamu, membuat banyak mujizat demi namamu, katanya. Tapi Yesus bilang, aku nggak kenal kamu ya, karena kamu tuh melanggar buat aturan, lawlessness, istilah Yunani anomia itu melanggar, anomia nggak tahu aturan, lawlessness ya, melanggar aturan lah ya, nggak menjadikan Tuhan Yesus itu Tuhan, tapi dia mau ambisinya dia itu, dia sendiri yang ngatur hidupnya, dia sendiri yang ngatur gereja, tarik murid kepada dirinya, bangun denominasi, bangun kerajaan sendiri. Ini ya, mari kita belajar ya. Jangan seperti Nimrod. Nah ini dia kesimpulannya. Mari kita belajar jangan seperti Nimrod. Baiklah kita belajar menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita yang mengatur kehidupan kita. Haleluya. Amin.